Amati gambarnya baik-baik ya. Menurutmu, tahanan mana nih yang kelihatan paling tajir? Tahanan pertama lagi menjahit kain warna-warni. Mungkin itu kain perca yang mau dia sulap jadi karya seni. Pasti dia sangat kreatif. Tahanan kedua pakai perhiasan emas, tapi fungsinya buat apa sih? Kan dia lagi nggak bisa keluar dari sel. Tahanan ketiga lagi baca buku sambil bersantui. Wah, pasti dia orang kaya tuh. Karena dia nggak mau cari perhatian, terutama di dalam penjara. Waduh, nilai UAS Yasmin jeblok semua tuh. Bu Laura langsung nyetrap anaknya itu supaya dia rajin belajar. Tapi Bu Laura harus kerja shift malam, jadi dia nggak bisa sering-sering mengawasi Yasmin. Dan saat pulang kerja keesokan harinya, wanita itu tahu kalau Yasmin udah pergi ke pesta. Gimana Bu Laura bisa tahu ya? Mobil lain yang terparkir di bawah pohon dipenuhi dedaunan. Tapi mobil Yasmin udah bersih aja tuh. Berarti dia udah memakainya di malam sebelumnya. Saat lagi jalan-jalan di tengah hutan, Widya nemu rumah angker. Setelah dia masuk, pintu di belakangnya langsung terkunci. Ternyata rumah itu dihuni pesulap tua. Dan dia nggak suka kalau ada orang asing tiba-tiba nyelonong masuk ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Widya ngeliat 3 ramuan di atas meja. Ramuan kuning bisa bikin dia hidup sebulan tanpa air dan makanan. Ramuan ungu bisa bikin tubuhnya sekecil jari telunjuk selama 1 jam. Dan ramuan biru bisa ngasih dia kekuatan singa selama setengah jam. Ramuan mana yang harus dia minum? Ramuan ungu, tubuhnya akan mengecil, jadi dia bisa kabur lewat pintu kucing kecil itu. Ismi kesasar lagi saat cari angin di tengah hutan. Sesaat kemudian, dia nemu rumah penyihir, masuk ke dalamnya, ngelus-ngelus anabul, dan minta bantuan si penyihir agar bisa pulang. Rupanya penyihir itu baru bikin password 3 digit di laptop barunya. Dia minta Ismi untuk nebak passwordnya. Kemudian, Ismi mulai bikin susunan angka 357, 902, 907, dan 954. Tapi ternyata semuanya salah. Si penyihir kemudian ngasih petunjuk ini. Semua susunan angkanya punya 1 digit dan urutan yang benar. Jadi passwordnya apa nih? Digit pertama nggak mungkin 9, jadi pasti angka 3. Kemudian digit kedua dan ketiga nggak mungkin angka 5 dan 7. Berarti digit kedua pasti 0 dan digit ketiga 4. Jadi susunan angkanya adalah 304. Sinta dan Evi udah sahabatan sejak lama. Mereka mau ngadain piknik bareng selama libur panjang. Tapi nenek Sinta tiba-tiba sakit. Jadi dia harus nengok sang nenek yang tinggal di luar kota. Setelah beberapa hari, Evi jadi kangen berat dengan sahabatnya itu. Dia iseng-iseng lewat di depan rumah Sinta. Wah, dia jadi tahu kan kalau Sinta cuma bohong. Tapi gimana Evi bisa tahu ya? Depan rumah Sinta kelihatan bersih banget tuh. Pasti ada seseorang di dalam rumah yang udah ngebersihin. Bu Rani lagi ngoreksi PR matematika murid-muridnya. Dia mengamati lembar jawaban yang dikerjain 2 muridnya, kelihatan mirip banget. Lalu dia tahu kalau salah satu dari mereka pasti udah nyontek. Kertas yang di sebelah kanan milik Mirna dan yang kiri milik Maudi. Tapi siapa ya yang nyontek PR temennya? Apa kamu tahu? Lihat deh, Mirna berulang kali nyoret-nyoret kertasnya karena salah hitung dan salah tulis, tapi lembar jawaban Maudi kelihatan sangat rapi. Berarti Mirna ngerjain PR sendiri dan Maudi cuma nyontek.
Suatu hari Bu Yuni ngundang para tamu untuk makan malam mewah di rumah besarnya. Dua remaja terus berlarian mengelilingi rumahnya dan saat memasuki ruang bawah tanah, Bu Yuni ngeliat lemari perhiasannya udah pecah. Hana bilang dia nggak sengaja ngelempar bola bisbol ke lemari itu. Tapi saat itu lemarinya udah pecah. Emang beneran begitu? Retakan yang di sebelah kanan pasti berasal dari bola bisbol. Saat bolanya mengenai kaca pertama kali, retakannya pasti memanjang sampai bingkai lemari. Tapi itu cuma sampai retakan lain, jadi bola bisbol itu memang cuma menghantam retakan sebelumnya. Wah, keren Hana, kamu udah berkata jujur. Bu Joan lagi kerja shift malam, Vera anaknya mau ngajakin temennya nginep di rumah. Tapi Bu Joan gak ngebolehin karena besoknya Vera harus sekolah. Setelah sampai di rumah, wanita itu tahu kalau teman Vera udah main ke rumah. Kok Bu Joan bisa tahu ya? Ada 2 set piring dan cangkir di kamar Vera. Jadi saat itu dia nggak sendirian. Kita seru-seruan yuk. Kali ini kamu perlu nebak judul film animasi dengan bantuan emoji. Siap? Kita mulai dari yang gampang ya. Apa kamu tahu judul filmnya? Sleeping Beauty. Oke, lanjut. Kalau ini apa ya? Siapa sih yang gak suka sama Up? Film apa ya maksudnya? Ada rusa sama kelinci yang sahabatan di tengah hutan. Bambi dong pastinya. Wih, banyak anak cewek yang pasti suka sama film ini. Iya, Frozen. Let it go. Agak sulit nih. Wall-E, ibu-ibu, bapak-bapak. Beda ya. Kamu bisa nebak judulnya nggak nih? Ratatouille. Kalau ini apa ya? Ada putri yang super energik, sahabatan sama bunglon dan pakai wajan. Apalagi kalau bukan Tangled. Film ini udah lumayan lama sih, tapi tetap keren. Monster Inc. Gimana dengan yang ini? Coco. Kalau udah nonton filmnya, pasti kamu suka. Waduh, kok sulit banget ya? Coba deh pikirin dulu. Ada joy, sadness, disgust, fear, sama anger. Udah pasti Inside Out. Terakhir nih, nggak perlu mikir keras kok, karena jawabannya sangat simpel. Bener, Toy Story. Dita dan Tuti dapat nilai jelek di ujian matematika. Mama mereka langsung nyuruh mereka belajar sepanjang weekend. Wanita itu juga sesekali masuk ke kamar mereka untuk ngecek. Amati kedua cewek ini ya. Menurutmu, siapa nih yang cuma pura-pura belajar?
Dia duduk di tempat tidurnya sambil baca buku matematika. Tapi di situ nggak ada pulpen dan buku catatan. Mana ada buku matematika cuma dibaca. Kayak novel aja cuma dibaca. Dia perlu latihan dan ngerjain soal kayak Tuti. Andini minta izin ke gurunya untuk nggak ikut pelajaran olahraga karena lengannya patah. Tapi wanita itu malah nggak percaya dan cuma menganggapnya sebagai lelucon. Menurutmu Andini berkata jujur apa cuma bohong sih? Tapi kenapa bu guru nggak percaya sama dia? Masa gipsnya dipasang di luar lengan jaketnya? Dia pasti cuma mengada-ngada tuh. Lampu di toko perhiasan ini tiba-tiba mati selama 1 menit saat siang bolong. Setelah lampunya nyala lagi, si penjual baru tahu kalau berlian termahalnya udah dicuri. Di situ ada 3 pengunjung toko. Dimas mengaku kalau dia nggak bisa ngeliat dan nggak mungkin nyuri perhiasan. Citra bilang dia lagi diam di tempat saat listriknya mati. Kera bilang dia lagi nyalain lampu senter di HP-nya. Siapa yang udah nyuri berlian itu? Pasti Dimas, dia cuma pura-pura nggak bisa lihat tuh. Ngapain juga dia bawa-bawa kamera kalau penglihatannya nggak normal? Minggu lalu Patricia ikut pesta-pesta tanpa sepengetahuan papanya. Setelah mengetahui info ini, Pak Pandu langsung nyetrap anaknya selama 2 minggu. Padahal sebentar lagi juga ada pesta lain loh. Tapi Patricia harus tetap berdiam diri di kamarnya. Di pagi setelah pesta, Pak Pandu masuk ke kamar Patricia, kemudian nanyain kegiatan cewek itu di malam sebelumnya. Patricia bilang dia sibuk ngelukis, tapi hukuman Patricia malah nambah jadi 1 bulan. Memangnya kenapa? Di atas meja memang ada alat lukis, tapi lukisannya kelamaan dianggurin tuh. Makanya jadi nggak selesai-selesai kan? Akhirnya Pak Pandu tahu kalau anak gadisnya itu diam-diam pergi ke pesta. Waduh, toko perhiasan ini disatroni penjahat lagi tuh. Tapi kali ini si pencuri ngincer 2 cincin kawin yang paling mahal. Dia melancarkan aksinya setelah toko tutup. Kemudian, detektif menetapkan petugas kebersihan dan satpam sebagai tersangka utamanya. Detektif Joan langsung mendatangi kedua cowok itu dan dengan mengamati rumah mereka, apa kamu tahu siapa pelakunya? Pelakunya pasti Pak Satpam. Pacarnya lagi datang ke rumahnya. Mereka pasti mau menikah, makanya dia nekat mencuri cincin itu. Mela mau ngerayain pesta ulang tahun bareng teman-temannya. Tapi Fiona nggak mau datang karena dia nggak suka ketemu banyak orang. Jadi dia ngarang cerita kalau mamanya minta dia beres-beres kamar. Keesokan harinya, dia ngajakin Mela main ke rumahnya untuk belajar bareng sambil maraton drakor. Mela mengiyakan ajakan Fiona, tapi setelah sampai di rumah Fiona, dia tahu kalau Mela udah berbohong. Kenapa bisa gitu ya? Kamar Fiona masih berantakan tuh. Kalau dia emang udah ngebersihin kamarnya seperti yang dikatakan kepada Mela, kondisinya saat itu sih seharusnya masih rapi. Trio kakak beradik, Siska, Amelia, dan Putri mau main game di tengah pesta. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah cantik. Jadi mereka udah nyiapin 5 topi, 3 diantaranya berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna biru. Ketiga cewek itu kemudian berdiri berbanjar di atas anak tangga sambil memakai sembarang topi. Siska bisa ngelihat warna topi kedua adiknya, Amelia cuma bisa ngelihat topi Putri, sedangkan Putri gak bisa ngelihat warna topi yang dipakai kedua kakaknya. Siapapun boleh nebak warna topi yang dipakainya, tapi cuma salah satu dari mereka yang bisa nebak. Kalau tebakannya benar, ketiga cewek itu akan menang. Setelah mikir beberapa saat, Putri bisa nebak warna topinya. Tapi gimana caranya ya? Kalau Siska bisa ngelihat kedua adiknya memakai topi biru, berarti topi yang dia pakai berwarna putih.
tapi dia cuma diem aja. Jadi salah satu topi yang dia lihat berwarna putih. Kalau Putri memakai topi biru, Amelia akan tahu dialah yang memakai topi putih. Tapi dia juga diem aja. Jadi topi Putri berwarna biru. Makanya dia langsung bilang kalau topinya berwarna biru.